Telurnya gede-gede iki, Pak. Ini kita gunakan sebagai oven tradisional. Langsung dipangan ini bae enak nih. Lihat lu, makan sih. Hai anak negeri, untuk mengawali petualanganku kali ini, aku diajak Dekuni untuk bantu memanen ubi madu di ladang milik Pak Liknya. Ini dia anak negeri, ladang ubi madu yang ada di desa Bulukerto. Dan sekarang lagi musim panen ubi madunya. Lihat, sudah banyak petani yang bekerja ya. Pak, niki Pak. Ayo, gimana sih lo? Niki mau kok betok nih, niki ya. Wadahe. Asik, untung saja masih belum terlambat bantu panen ubi madunya kali ini. Sebelum mencari ubi madu yang ada di dalam tanah, langkah pertama dalam memanen ubi madu adalah membersihkan daun ubi yang merambat cukup lebat di atas tanah, tempat ubi madu tumbuh. Ya, seperti ini caranya. Ayo, siapa yang mau jadi petani? Gemah Ripalo Jinawi, mungkin ini sebutan yang pas untuk tanah Bulukerto Wonogiri. Hamparan persawahan yang cukup luas, dan sini gak cuma padi loh yang tumbuh subur, tapi nih ketela madu. Biasanya ini panen ini berapa bulan toh? 3 bulan lebih, Mas. 3 bulan lebih. Wah, anu yo, gak suwe yo, tapi panennya oke ya iki yo. Wis yo, lanjut yo. Nah, setelah daun ubi madu selesai dibersihkan, sekarang waktunya mencangkul tanah untuk mengambil ubi madunya. Yuk, cangkul yang dalam. Tapi untuk panen madu sih gak perlu mencangkul yang dalam. Karena lihat, baru berapa ayunan aja ubinya sudah kudapatkan. Nah, sementara aku mencangkul tanahnya, Dekuni bertugas membersihkan tanah yang masih menempel di ubi madunya. Ayo, semangat yo, Dek. Nah, ada yang unik nih anak negeri. Dalam proses panen ubi madu ini, para petani percaya panen ubi terlebih dahulu dimulai pada bagian tengah ladang. Jika ubi yang didapat bagus, maka ubi pada bagian lainnya juga bagus. Unik ya. Pak, ini mau petani nih, Pak. Bu, niki Bu, mau betak nih. Wah, tak rewangi tiba-tiba iki mah, Bu. Oke, matur Nggih, tambahane mriki, Bu. Loh, ini dia anak negeri. Hidup di desa itu jangan takut kelaparan. Karena di sini kita hidup bergotong royong. Mau muda atau tua, laki-laki atau perempuan, semua bekerja sesuai tugasnya. Sampun cekap Bu saestu. Pun. Tuh. Kuat ngangkat ora ya aku nih. Ayo. Ayo nih. Hati-hati ya. Bu, matur suwun. Niki kok betul nggih, Bu? Ayo nih, langsung nih. Aduh, matur suwun, Bu. Sekarang kita mau ngolah telo madu panggang ini dengan isian daun meranti. Nah, ini nih daunnya. Daunnya ini ternyata sudah sulit ditemukan ya, Pak ya. Dan ini bakal kita olah menjadi isiannya. Nah, ini sudah disiapkan bumbunya. Sekarang kita panggang dulu telanya. Nah, ini dia bumbu dan bahan-bahan untuk membuat ubi panggang tumis daun merantinya anak negeri. Soal bumbu, biar ibu dan Dekuni saja yang mengurusnya yo. Karena tugasku ya memanggang ubi madunya ini. Yang unik dari proses memasak kali ini yaitu penggunaan gerabah ini nih. Ini kita gunakan sebagai oven tradisional. Nah, yang dalamnya itu dikasih pasir ini. Ini gunanya pasirnya itu sebagai penghantar panas yang cukup sederhana tapi juga bagus untuk pemasaknya karena biar matangnya itu merata. Nah, pasirnya sudah siap. Sekarang waktunya memasukkan ubi madunya ke dalam oven gerabah ini anak negeri. Oh ya anak negeri, kalian tahu tidak? Dinamakan ubi madu karena terkenal rasanya yang manis. Rasa itu berasal dari cairan yang mirip dengan madu yang ada di dalam ubi. Sambil menunggu ubinya matang sempurna, kita beralih dulu ke Dekuni dan ibu yang sudah menyiapkan bahan untuk menumis sayur merantinya. Nyandok iki digoreng orang sih. Oh iya, Bu. Oke ini.
Wes, sambil menunggu ubi madunya dipanggang, kita buat dulu tumis sayur merantinya yuk anak negeri. Tumis bumbu sampai harum, lalu masukkan irisan cabai, disusul masukkan juga ikan teri dan juga lengkuas. Bu, tak masukin deh. Oh iya anak negeri, proses memasak dengan cara menumis itu sudah ada sejak dulu loh. Cara seperti ini dipilih karena dapat menghasilkan masakan dengan tekstur yang renyah serta dapat melestarikan rasa alami dan nutrisi yang ada di dalam sayurannya. Nah, diangkat. Tuh, kamu enggak? Gitu. Tumis berantinya sudah siap. Sekarang waktunya kita cek tingkat kematangan ubi madunya ya. Wah, nah, setelah menunggu 1 jam lebih, akhirnya nih tela madunya mateng. Nah, tanda matengnya itu teksturnya itu dia empuk dan juga aroma wanginya itu keluar. Wes, tangkat ya Bu ya. Nah, ini dia tela madu panggang isian daun merantinya sudah mateng. Nah, ini dari tampilannya udah bikin lapar, pengen ndang nyicipi. Ayo, nih, Nang. Biji kok no? Monggo Pak. Ayo, Bu, ini Bu. Wah, aku sing gede iki aku. Ayo. Tangan yo. Wele-wele, ternyata ini enak full anak negeri. Ini sih bisa habis banyak aku nih. Senang sekali bisa berbagi seperti ini. Gak percuma panas-panas panen ubi madu lalu memasak. Karena akhirnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Rasa dari tela madu ini manis pulen. Dan ternyata ini tuh mengandung karbohidrat yang tinggi, cocok nih sebagai pengganti nasi. Nah, meskipun ini tuh manis, ternyata ketela madu ini itu rendah gula. Nah, cocok banget untuk pengidap diabetes. Nah, apalagi kalau ketelanya ini ditambahin daun meranti, Mas. Tambah enek manis-manis sih, tambah enek pedes-pedesnya gitu loh. Cocok banget ya, pas banget ya perpaduannya ya. Jadi di sini nambah, oke lah, pokoknya masuk. Paket lengkap pokoknya. Oh, paket lengkap, Mas. Sekarang kita udah ramai-ramai mau cari ikan. Nah, ini kita udah berada di daerah Kecik Slogohimo. Nah, ini kita menggunakan namanya itu bengkeng. Di sini menyebutnya bengkeng. Bengkeng ya? Bengkeng. Nah, ini dari Bambu, Mas. Ya, dari anyaman bambu yang dibentuk seperti ini. Nanti ikannya masuk sini. Wis, saiki dipasang sih yo. Gas. Yo. Oke, gas. Yo, ini. Awas. Yuk langsung saja kita pasang jebakan ikannya anak negeri. Oh iya, mencari ikan dengan cara seperti ini memang biasa dilakukan beramai-ramai anak negeri alias gotong royong. Ada yang bertugas memasang perangkapnya, ada juga yang bertugas membuat tanggul. Letakkan bubu di lokasi yang strategis di mana ikan akan mudah didapat. Seperti tempat ini, arus air tidak terlalu deras dan lokasinya tidak terlalu luas. Karena semakin sempit, pergerakan ikan akan semakin terbatas. Jadi mau nggak mau, ikan harus masuk ke dalam perangkap. Nah, ini bengkeng yang udah terpasang, saatnya kita menggiring ikan. Nah, dari sana bakal kita giring sini karena ikannya itu melawan arus kalau di sini. Wes, ayo. Ayo, gas. Ayo, gas, giring ke kono yuk. Awas. Ayo, semangat anak-anak. Seru sekali yo. Ini sih kalau yang sedang ada masalah, pas banget buat dijadikan pelampiasan. Bukan begitu di Kunik. Nah, anak negeri, gobiak dilakukan secara bersama-sama. Perkecil ruang gerak ikan supaya lari dan masuk ke dalam bendungan. Nah, setelah dinilai cukup, saatnya kita lihat bengkelnya. Mudah-mudahan dapat yuk. Masa sudah jatuh dan basah kuyup seperti ini nggak dapat?
Nah, ini bengkeng yang pertama udah keangkat. Ternyata hasilnya itu cukup lumayan banyak. Ini ada ikan lele, wader dan juga kote. Mas, lelenya lele Jawa. Lele Jawa. Lele Jawa itu enggak orang iso gede. Wis, ini bengkeng jus keangkat. Sekarang kita angkat yang puyung dong. Oke, Wis, yuk, angkat yuk. gas. Oke. Anak negeri, hari ini sepertinya hari keberuntungan kami. Ayo kita lihat lagi apakah perangkap yang kedua juga dapat. Asik, ternyata berhasil anak negeri. Ikan juga benar-benar masuk ke dalam perangkap yang kedua ini. Pakai ya. Wis, yuk, dumle ya. Oke. Wis, yuk, ayo. Ayo. Sekarang kita mau ngolah salah satu olahan khas dari Wonogiri, yaitu jangan kotes bumbu kunir. Wes, ayo langsung saja kita mulai memasaknya. Sementara aku bersihkan ikan-ikannya, kita serahkan saja soal bumbu dan bahan pelengkapnya ke Ibu dan Mbak Intan yang memang sudah ahlinya. Haluskan bumbu seperti bawang putih dan bawang merah, kemiri, garam dan juga ketumbar. Eits, hampir saja ketinggalan. Ini nih yang bikin tambah sedap, yaitu kunyit. Dari bumbu halus, kita beralih ke Mbak Deno yang sedang iris daun bawang. Iris tipis-tipis saja yo. Untuk bahan lainnya, kita bisa tambahkan labu siam. Tapi jangan lupa dibersihkan dulu yo. Dan yang paling penting dalam mengolah labu siam, yaitu mengeluarkan getahnya. Nah, setelah semua getah hilang, kulit labu siam juga sudah dikupas. Labu siam masih harus diiris kecil-kecil terlebih dahulu. Selain labu siam, kita juga ada lagi bahan tambahan yang lainnya, yaitu ini anak negeri, tempe gembus. Ya, tempe gembus adalah jenis tempe yang terbuat dari ampas tahu. Jadi yo pasti enak. Eits, sebentar. Karena minyaknya sudah panas, aku goreng ikannya dulu yo. Oh ya anak negeri, sedikit informasi nih. Meski ikan kotes berukuran kecil, yaitu jenis ikan gabus yang ukurannya paling kecil, namun nyatanya ikan kotes menjadi ikan predator yang menduduki predator puncak di habitatnya. Oh iya, sambil menunggu ikannya matang, jangan lupa parut kelapa untuk membuat santannya yo. Oh iya, untuk membuat santan yang enak, gunakan kelapa yang sudah tua. Karena kelapa tua memiliki banyak kandungan minyak, sehingga dapat memunculkan cita rasa gurih pada masakan. Mas Isan, temennya digoreng saja. Ikan sudah digoreng, tempe gembus juga sudah. Sekarang waktunya menumis bumbu halusnya. Oseng-oseng sampai harum. Baunya yo, enak sekali. Sampai di situ nggak anak negeri bau harum tumisan bumbu ini? Harum kan? Tunggu kuah santannya sampai mendidih. Sambil terus diaduk-aduk supaya tidak pecah kuah santannya. Terakhir tinggal masukkan ikan kotesnya deh. Lagi mati kita angkat ya. Jangan kotes bumbu kunirnya sudah matang, saatnya kita makan bersama ya. Ayo. Ayo, Mas, yuk. Ayo bolo undang diwargi, monggo Pak. Ini bareng-bareng ya. Enak pol. Kuahnya itu loh, bener-bener mak legender, pecah di mulut, seger di tenggorokan. Ini sih tipe makanan yang suka menghabiskan banyak nasi, karena enak sekali anak negeri. Iya mantep toh nih. Mantep Iya banget. rasanya. Jadi jangan kotes kuah kuning itu rasanya gurih, terus kuahnya melimpah banget. Terus apalagi ikannya ini tuh dagingnya empuk banget. Nah, tak kasih info bolo. Jadi ikan kotes ini mengandung albumin yang tinggi, yang cocok banget untuk penyembuhan luka luar. Jadi nenek lecet-lecet ini mangan kotes sing akeh. Bendang mari. Iya. Iya Mbak, enak toh Mbak? Enak banget. Ibu nih lo sentek lo. Udah saking enaknya, Mas. Top ya. Mantap. Anak negeri, aku di tanah Wonogiri belum selesai nih.
Karena kali ini aku mau membantu Dek Nunik memanen salah satu buah yang ada di kebunnya. Penasaran kan? Terus ikuti aku yuk. Nah, sekarang kita mau cari hasil alam yang ada di Wonogiri, yaitu ini nih, alpukat. Nah, ini pohonnya cukup tinggi, harus berhati-hati. Sekarang tak panjati sih ya nih ya. Anggo awakmu aku tetep mani. Suwun, Pak. Kula peneng nggih, Pak nggih. Oh, ngebun. Amit. Soal panjat memanjat sih, yo nggak usah ditanya lagi. Aku jagonya. Oh ya anak negeri, pohon alpukat ini biasanya tumbuh tinggi mencapai 20 meter loh. Dan hebatnya lagi, selain buahnya, hampir semua dari bagian pohon alpukat ini bisa kita manfaatkan. Mulai dari batang pohonnya yang bisa dijadikan bahan bakar, kulit pohonnya yang bisa dijadikan pewarna coklat, sampai daunnya yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, ini aku dapat yang lumayan besar deh. Wah, satu biji saja ternyata juga lumayan berat yo. Alpukat sebesar ini sih kira-kira hampir 1 kilo berat satu bijinya. Jadi buah alpukat ini berasal dari Meksiko yang dibawa oleh tentara Belanda untuk memenuhi kebutuhan lemak di pegunungan di Indonesia. Yang mana buah ini mempunyai beberapa jenis. Nah, kalau yang ini itu jenis alpukat mentega, yang mana buah ini dicari karena dagingnya tebal dan juga rasanya yang manis legit ya Pak ya. Oh ya anak negeri, tahu nggak kalian kalau lebih dari 50% jumlah penduduk di Amerika mengkonsumsi alpukat secara rutin. Kalau kamu sudah rutin belum mengkonsumsi alpukat yang dianggap memiliki khasiat yang sangat baik buat kesehatan tubuh kita? Meski masih berwarna hijau seperti ini, tapi ini sudah matang dan bisa dipetik loh anak negeri. Hal ini karena alpukat tergolong dalam jenis buah klimaterik, yaitu buah yang dapat matang di pohon tetapi dapat menjadi lebih matang ketika buah jatuh ke tanah atau ketika buah sudah dipetik. Nah, sudah banyak ini Pak. Sekarang sudah waktunya kita turun. Wah, gede-gede nih Egi. Oh, gede-gede banget Mas. Buah alpukat ini merupakan buah musiman yang mana berbuahnya itu 1 tahun sekali dan paling banyak berbuahnya itu waktu musim penghujan. Nah Mas, untuk membedakan yang matang sama yang mentah itu mudah. Antaranya ini tuh yang matang lebih besar daripada yang mentah gitu. Dan ciri-cirinya yang sudah matang itu warnanya lebih ke kuning-kuningan warnanya. Berarti matang lagi ya? Yang ini sudah matang. Wis, wis akeh gowo yo. Wah, ngeten nggih Pak nggih. Kebetulan nggih Pak nggih. Ayo, gomel yo. Sekarang kita mau bikin salah satu kue andalan dari desa Conto, yaitu Motorodo. Nah, kue ini kalau biasanya isiannya pakai pisang, nah ini bakal kita kasih pakai ini alpukat. Bahannya apa ini? Nah, iki Mas telo, terus daun pandan, ada kelapa, terus garam, gula, pohon makanan, kayak banyak. Bahannya sederhana tapi itu hasilnya sing nikmat ya. Ya wis yuk, gawe sik yuk. Langkah pertama dalam membuat kue mata roda, sudah pasti kita kupas dulu buah alpukatnya. Oh iya anak negeri, tahukah kalian bahwa buah alpukat ini ternyata masih termasuk bagian dari buah beri, yaitu dengan klasifikasi sebagai berdaging dan beri buah berbiji. Nah, sambil menunggu aku selesaikan mengupas dan memotong alpukatnya, kita lihat Ibu dan Dek Kuni yuk yang sedang menyiapkan bahan lainnya. Parut kelapa, kemudian parut juga singkong. Kedua bahan ini menjadi bahan tambahan utama proses pembuatan kue mata roda. Kelapa dipilih karena memiliki kandungan lemak yang tinggi, yang membuat kue menjadi lebih gurih dan juga enak. Sedangkan singkong merupakan bahan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, apalagi di Jawa Tengah. Kemudian tambahkan gula dan juga garam sesuai selera. Turun nih. Sampun Mas. Ya sini bagi ya. Mas, ini tunggu ya. Ya aku jadi bagi ini. Ora Mas, kowe ora terkunci. Tenan. Setelah adonan dibagikan, selanjutnya tuang pewarna makanan agar kue tradisional ini nantinya terlihat sangat menarik dan juga menggugah selera.
Setelah warna tercampur rata, sekarang saatnya proses pembungkusan. Ambil adonan dan letakkan di atas daun pisang. Nah, tinggal masukkan potongan buah alpukatnya tadi. Oh iya anak negeri, kue mata roda ini sekarang makin susah ditemukan loh. Kecuali saat ada syukuran, kue mata roda menjadi jajanan yang paling banyak dicari oleh orang, khususnya masyarakat desa Condo, Wonogiri ini. Jadi kenapa kue ini dinamakan motorodo? Karena cara ngebungkusnya itu dengan cara digulung seperti ini nih. Ya toh nih, betul nih. Nah iya, lah dini kita nih langsung dipangan ini baik enak nih. Masak sih ben enak. Pahit. Mangan dimasak dhisik. Wah, ya wis. Masak sih Mas. Ya wis. Ya wis iki masak sih ya. Ayo. Eleh, ternyata alpukat yang belum matang itu memiliki rasa yang cukup pahit ya anak negeri. Wes kuwi gek dikukus kono ya. Yo, ini. Ayo Mas. Kita baresan nih. Ini. Nah, proses pengukusan ini tak membutuhkan waktu lama kok. Biasanya sih cukup kita tunggu selama 15 menit hingga 30 menit supaya kue mata roda ini matang dengan sempurna. Wes kuwi gek diangkat bae. Oh iya. Oh iya, heeh. Iki anak negeri, kue motor rodanya sudah mateng. Saatnya kita nikmatin bareng-bareng loh. Iki warnanya menarik banget, saatnya awake mangan siji-siji. Ayo, ini yuk. Monggo, ayo jikuk ini. Monggo Pak Amit. Punten nih Pak, nggih, monggo. Gak salah lagi. Jadi pilihanku tepatnya ya membuat kue mata roda ini habis rasanya enak banget. Selain itu, saat penyajian kue mata roda diberi taburan kelapa parut sehingga menghasilkan cita rasa kue yang manis dan juga gurih. Jadi kue motor roda ini dari tampilannya saja sudah menarik. Nah rasanya aduh nggak kalah menarik karena emang bener-bener rasanya itu dia manis dan isian dari alpukat ya yang tadinya pahit tapi setelah mateng wah rasanya itu dia manis dan bener-bener alpukat mentega emang beda rasanya itu dari yang lainnya lebih manis ya. Jadi nggak semua lemak itu jahat. Contohnya di buah alpukat ini nih. Ini tuh bisa menambah kesehatan jantung sama memperlancar aliran darah, Mas. Jadi apa ya? Apik banget iki. Gak kabeh lemak itu jahat. Heeh, gak kabeh lemak itu jahat. Sing jahat dhek wae nek no. Heeh, sing jahat ben dhek wae. Wis ben ngalih yo. Heeh, pantek yo. Untuk melengkapi petualanganku di desa Condo Wonogiri ini, aku bantu Dekuni mencari kayu manis anak negeri. Katanya sih lokasinya di daerah ini. Terus ikuti aku yo. Nah ini nih pohon yang kita cari yaitu pohon kayu wangi. Pohon ini terutama ini salah satu pohon yang jarang sekali ditemukan dan tumbuhnya hanya di tempat-tempat tertentu yaitu di pegunungan. Ini hampir mirip dengan pohon beringin terutama di daunnya, tapi yang membedakan ini batangnya, aromanya itu dia wangi, aroma khas ya. Iya toh? Iya. Ya wis yuk, dikeris lagi ya. Nah anak negeri, cara memanen kayu manis sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan menebang pohonnya dan satu lagi dengan cara mengerat bagian kulit pohonnya tanpa harus menebangnya. Kalau caraku sih memanen tanpa harus menebang pohonnya. Cara seperti ini dinilai lebih baik jika dilihat dari sudut produksi maupun fungsi tanaman dalam konservasi tanah dan juga air. Ini manis ya, Mas. Wah, ya toh nih jenenge wae kayu manis. Nah, jadi kayu manis ini sudah ada sejak sebelum Masehi. Namun, ini yang bisa diambil itu hanya kulit bagian dalamnya aja dan itu memerlukan waktu 3 sampai 5 tahun. Ini bisa diolah menjadi berbagai olahan. Wis, saiki golekna ya. Mari diolah, oke? Pak, mulai Pak. Dingin mriki Pak. Oh iya anak negeri, kayu manis dapat tumbuh di tanah yang subur dan juga gembur. Sedangkan ketinggian terbaik untuk menghasilkan kayu manis adalah sekitar 500 hingga 900 dpl.
Kayu manis juga termasuk salah satu tanaman multifungsi yang dapat digunakan dalam industri makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan juga aromatika. Cukup iki lah Cukup ini ya. Cukup. Wes yuk. Pak, monggo Pak, sampun Pak. Nggih, monggo. Sekarang kita mau mengolah salah satu olahan yang terenak di dunia, termasuk olahan kuah yang terbaik di dunia, yaitu rawon. Nah, kalau rawon itu identik dengan daging sapi. Nah, kali ini kita pakai daging belut dan ditambah kalau bisa contoh wono itu ini nih kayu manis. Ini sebagai tambahan bumbu nih ya Bu ya. Wah, rasanya mesti tambah enak gitu ya. Wes, yuk dimasak ya. Nih. Ini dia bumbu-bumbu yang kita gunakan untuk membuat rawonnya. Lumayan komplit ya anak negeri. Wes, ayo langsung saja kita mulai memasaknya. Kayu manis yang kita panen masih harus diproses terlebih dahulu. Parut kayu manis untuk menghasilkan serbuk kayu manis. Nah, sambil menunggu aku memarut kayu manisnya, kita lihat Ibu dan juga Dekuni menyiapkan bumbu dan bahan lainnya yuk. Haluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga garam. Oh iya anak negeri, penggunaan rempah dalam pembuatan bumbu rawon ini tak hanya berfungsi sebagai pemberi cita rasa saja, namun juga dapat menghilangkan bau tak sedap pada bahan masakannya. Salah satunya, ya belut yang sedang Ibu potong-potong ini. Terkadang, belut bisa terasa amis dan tidak gurih karena kesalahan dalam memasaknya. Oh iya, ini nih salah satu bumbu rahasia yang wajib ada dalam pembuatan rawon, apalagi kalau bukan kluwek. Pecahkan cangkang buah kluweknya, lalu ambil daging buahnya, karena hanya daging buahnya ya yang akan kita manfaatkan. Masukkan daging buah kluwek ke dalam bumbu halus, lalu ulek lagi agar tercampur rata. Ya Mas Sati bikin digoreng sih. Oke, Budi. Goreng ini. Oh iya anak negeri, jangan lupa selalu goreng belut terlebih dahulu jika ingin mengolahnya menjadi makanan lain. Ini juga menjadi cara untuk menghilangkan bau amis pada belut selain memperbanyak bumbu atau rempah yang digunakan. Goreng kering lalu angkat. Selanjutnya, tumis bumbu hingga harum, tambahkan jahe dan juga serai, kemudian tuangkan air secukupnya. Eits, jangan lupa daun salam dan juga daun jeruknya biar tambah wangi dan nikmat. Disusul masukkan juga gula merah. Jika sudah mendidih, baru kita masukkan belut goreng keringnya ya anak negeri, supaya tekstur renyahnya tidak cepat hilang saat terkena kuah rawon. Dan ini nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu kayu manis. Ini untuk menambah cita rasanya biar semakin lengkap dan juga aroma yang khas. Ya, yang membedakan rawon desa contoh dengan rawon lainnya ya ini penggunaan kayu manis ini anak negeri. Dijamin pokoknya beda deh. Nggak percaya? Sini coba saja sendiri. Wah, mateng ini rasanya stop Ibu. Diangkat aja Mas, Wes, matang. angkat ya. Iki lo rawon belut kayu manisnya sudah mateng boloh. Ya wes saiki yo makan bareng-bareng wes pas banget iki. Wis mulai aku. Monggo, ayo Pak. Siap. Ayo gini, nih. Loh, ini sih kelewatan enak anak negeri. Seger di mulut, hangat di badan. Apalagi kalau disantap dengan nasi panas seperti ini. Bikin mulut gak mau berhenti ngunyah. Terbukti bahwa amis belutnya sudah tak tercium sama sekali. Anak negeri, jadi tidak salah nih kalau rawon ini menjadi salah satu kuliner dari Indonesia yang diakui oleh dunia karena kelezatannya. Kuahnya melimpah, seger, dan ini nih,
belutnya karena tadi udah digoreng. Aduh, itu jadi makin gurih. Aroma dari kayu manisnya juga keluar yang menambah selera makan jadi nambah. Nah, selain itu Mas, kayu manis juga memiliki zat karminatif untuk menyembuhkan masuk angin Mas. Wah, awakku yo banget ya iki, seger. Banget Mas. Berarti emang cocok ya? Cocok banget Mas. Wes, tak nih sih, tak nih. Ayo, nih.